di Papua, NTT, Bali, dan juga Sulawesi Utara. Aspek kebiasaankah atau apa yang sebenarnya menjadi pertimbangan utama? Karena kalau kita lihat provinsi lain, mungkin ada yang was-was, ada yang mungkin mereka tidak setuju, ada juga yang kok provinsi kami tidak gitu. Ini bagaimana menyikapi hal ini? Ya, saya kira pertimbangan utamanya adalah kearifan lokal ya. Oke. Karena masyarakat di daerah-daerah itu dinilai akseptabilitasnya lebih tinggi dibanding daerah-daerah lain. Karena ketika kami melakukan pembicaraan tingkat 1 untuk RUU minuman beralkohol, memang masyarakat dari daerah itu juga memberikan masukan yang positif ya. Yang agak menolak memang ormas-ormas keagamaan yang terafiliasi dengan ya MUI ya. Jadi ini sebenarnya perdebatan bukan yang baru ya. Sudah lama, dan itu sebabnya kenapa RUU minuman beralkohol itu kita berakhir tanpa kesepakatan bulat dan tidak diundangkan atau tidak disepakati sebagai undang-undang. Dan itu muncul lagi dalam Prolegnas 2019-2024. Tetapi ketika mau masuk Prolegnas prioritas 2021 pun ya sebagian besar fraksi masih menyampaikan dalam konteks Indonesia berupaya untuk menciptakan kesempatan kerja, karena pakmuran dan kesejahteraan hanya bisa dilahirkan apabila kesempatan kerja dibuka seluas-luasnya. Ya, RUU yang potensial menimbulkan kontroversi pro dan kontra ini sebaiknya tidak dimasukkan dalam prioritas. Dan itu yang terjadi di DPR, yang meskipun nanti tetap masuk dalam prioritas, tetapi fraksi-fraksi sikapnya terlihat tidak ingin membicarakannya secara tergesa-gesa atau terburu-buru. Jadi intinya Cika dan Pirsawan, memang kalau kita ingin membuka kesempatan kerja, maka pengrajin-pengrajin itu diberi payung hukum, diberi ruang atau jalur legalitas. Di daerah kami sendiri di Jawa Tengah misalnya, itu kan banyak orang yang memproduksi arak AO, istilahnya arak obat, ada yang menggunakan istilah ya ciu, ya, yang mengandung alkohol. Nah, orang-orang ini bergerak umpet-umpetan ya. Kalau nasibnya bagus, ya tidak ketahuan petugas hukum. Tapi kalau nasibnya sial atau kurang baik, ya usaha mereka ditutup, investasi yang mereka alokasikan ya untuk pengrajin itu kan kecil, ada yang 2,5 juta, ada 5 juta, ada yang 10 juta, ya beberapa drum dimusnahkan dan seterusnya. Dan sehingga mereka kembali ke kondisi yang membuat mereka kehidupannya miskin. Ya. Sekali lagi ada tarik menarik di sini. Itu sebabnya kami sampaikan dengan tegas fraksi PDI Perjuangan, ya, regulasi yang kuat dibutuhkan agar penyelenggaraan pengawasan untuk sektor yang memang sudah menimbulkan pro dan kontra lama ini bisa ditegakkan dengan baik. Ketika investasi ini sudah dibuka, artinya sudah menerapkan prinsip pasar, ada supply and demand di situ. Nah, akhirnya nanti adalah persaingan yang cukup ketat. Promosi pun akan kemungkinan besar. Bagaimana mengontrol ini kalau mungkin kita bayangkan seperti produsen rokok misalnya yang beberapa sistem promosinya dibatasi. Bagaimana dengan minuman beralkohol ini, Pak Hendrawan? Ya, nanti diatur dengan peraturan Menkes ya. Peraturan yang dalam hierarki perundang-undangan di bawahnya Perpres. Ya. Nah, Perpresnya kan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang cukainya. Ya, itu sebabnya kami tegaskan bahwa meskipun ini dibuka investasinya, tidak boleh melanggar rambu-rambu perundang-undangan di atasnya, dalam hal ini undang-undang cukai tadi yang saya sebut ya. Undang-undang tahun 2007 itu. Nah, jadi intinya nanti peraturan Menteri Kesehatannya sama dengan rokok lah. Rokok kan peraturan Menteri Kesehatannya ketat sekali. Tidak boleh melakukan promosi rokok ya, dalam iklan tidak boleh ada gambar yang terkait dengan rokok ya, jamnya dibatasi ya, peredarannya dibatasi. Kalau kita balik lagi mengenai penggunaan nih Pak Hendrawan, ini kan dikatakan bahwa minuman
miras ini atau minuman beralkohol ini ada juga yang bukan untuk diperuntukkan untuk mabuk-mabukan. Ada di beberapa daerah memang untuk supporting mereka bekerja begitu. Tetapi bagaimanapun ini adalah minuman yang memabukkan begitu, sama seperti kita dibolehkan makan tapi jangan kekenyangan, tapi kan tolak ukurnya juga tidak jelas gitu. Masalahnya kalau kita makan yang rugi diri kita sendiri. Kemudian kalau kita mabuk bisa jadi orang lain dirugikan. Nah, bagaimana controlling penggunaan ini supaya betul-betul bisa terkontrol dengan baik, Pak Hendrawan? Itu yang kami sampaikan tadi, yang waktu kami studi banding ke Maroko, ya, di Maroko yang beredar secara luas di gerai-gerai itu rasanya itu seperti anggur, ya. Tetapi setelah saya cek, botolnya kami cek, kandungan alkoholnya 0%. Untuk yang kandungan 1-5%, yang golongan A, kalau dalam kategori Kementerian Kesehatan itu di tempat-tempat yang terbatas, semakin tinggi kandungan alkoholnya, ya tempatnya semakin spesifik, gerainya semakin khusus. Sehingga kalau terjadi penyimpangan, maka penaltinya, sanksinya juga sudah lebih jelas. Itu yang harus dilakukan. Memang sekali lagi pengawasan di lapangannya tidak semudah kita bicara, ya, karena kadang-kadang kita semua tahu lah, kalau pengawasan berjalan sempurna, ya kita sudah membereskan banyak masalah publik sejak dulu kan. Itu sebabnya sekali lagi, ya nanti harus ada ketentuan yang jelas, yang tidak abu-abu, yang samar-samar, yang bisa dipermainkan lagi atau membuka multitafsir di tengah-tengah masyarakat. Anda menilai pemerintah sudah mensosialisasikan hal ini dengan baikkah, Pak Hendrawan, sehingga berbagai stakeholder kemudian berbagai lapisan masyarakat ini sudah bisa mencerna dengan benar, dengan baik begitu, sehingga tidak ada salah kaprah begitu di level masyarakat? Ya, sosialisasi, edukasi, ya ini kan proses yang sinambung, proses yang memang terus-menerus harus dilakukan, karena generasi berganti generasi, hari berganti hari dan seterusnya, ya memang orang-orang berbeda-beda yang kita hadapi, maka itu harus dilakukan secara terus-menerus. Itu sebabnya asosiasi-asosiasi usaha yang terkait dengan bidang-bidang, di mana bidang-bidang itu potensial menciptakan permintaan terhadap minuman beralkohol itu, ya harus terus-menerus ya disadarkan dan melakukan upaya-upaya yang sungguh-sungguh, ya, agar sekali lagi ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan itu bisa dijalankan sebaik-baiknya. Oke, bagaimana pemerintah merespon pro dan kontra ini ya? Karena ada yang mendukung, kemudian ada yang kontra, bahkan tidak tanggung-tanggung, ada yang langsung meminta mencabut saja Perpres ini. Bagaimana pemerintah menyikapi ini sebaiknya, Pak Hendrawan? Ya, ini sudah dimulai ketika kita membicarakan Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, jadi apakah untuk kepentingan kesempatan kerja, ya kita melakukan liberalisasi, ya secara luar biasa, itu kan perdebatannya seperti itu. Nah sekarang perdebatan yang sifatnya makro secara perlahan dan pasti bergeser ke yang sifatnya mikro. Ketika masuk ke sektor-sektor usaha nanti akan muncul lagi perdebatan di sektor kehutanan, perdebatan di sektor perikanan, perdebatan di sektor farmasi dan seterusnya. Karena yang makronya sudah menjadi perdebatan atau polemik luar biasa. Apakah atas nama kesempatan kerja kita membuka ruang toleransi untuk liberalisasi, untuk mekanisme pasar secara luas, ya? Seperti itu, Mas Cika. Jadi perlu tidak Anda menilai menjalin komunikasi lebih intens begitu dengan beberapa organisasi agama, karena kalau kita dengar statement dari PBNU, kemudian Muhammadiyah dan MUI juga sudah jelas sikapnya. Apakah perlu ada komunikasi lebih mendalam dengan berbagai pihak tersebut? Oh iya, pasti. Ya, itu sebabnya kami mendorong agar sebelum Perpres, ya sebenarnya dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu kan turunannya ada PP, ya kemudian PP, Perpres dan seterusnya. Ini sebelum itu disampaikan kepada publik atau sebelum itu ditandatangani oleh Presiden dalam hal Perpres, ya harusnya sudah dilakukan komunikasi, ya sosialisasi, edukasi, ya supaya sekali lagi tidak menimbulkan pro dan kontra yang menghabiskan energi seperti ini, ya. Tetapi sekali lagi kami berharap para pihak ini, setiap pihak tidak perlu melontarkan
komentar yang sifatnya hitam putih dulu, ya karena prosesnya masih berjalan, ya, dan daerah-daerah kita sering berdebat, jangan-jangan investasinya juga nggak datang, ya, sama dengan orang pasang togel, orang sudah berdebat keras, nanti hasilnya dibagi seperti apa, padahal nomor togelnya nggak keluar. Iya. Artinya kalau kemudahan ini sudah diberikan, begitu bahkan pelaku UMKM juga sudah diberikan stimulus dengan sektor ini, kemudian kalau masih ada oplosan atau yang palsu-palsu tersebut, konsekuensi hukumnya harusnya lebih berat ya Pak Hendrawan? Ya, itu sebabnya kan kalau dilihat di PP itu berdasarkan KBLI ya, kategori bidang usaha Indonesia, alkohol itu 11010, anggur 11020, terus kemudian minuman yang berbasis fermentasi malt KBLI 11031. Nanti pemerintah bisa bermain di sini, ya. Kalau untuk yang anggur misalnya, yang kadarnya 0,1-5% diutamakan, sehingga kadar-kadar yang tinggi ya belum perlu, ya. Atau untuk sementara untuk yang sangat selektif seperti itu kita tidak salah lah menggunakan kerang impor, kecuali kalau konsumsinya sudah mencapai skala ekonomi tertentu, ya, yang membuat pertimbangan atau rasionalitas untuk membuat pabrik itu menjadi masuk akal. Tapi kalau masih jumlahnya sedikit, tidak ada masalah untuk impor. Tapi yang tadi penggunaannya untuk kesehatan, untuk upacara keagamaan, ya, untuk upacara syukuran yang ringan-ringan seperti ini, ya mungkin skala ekonominya sudah memadai untuk investasi yang masuk akal. Baik, yang terpenting adalah bagaimana kontrol dari produksi, distribusi hingga penggunanya betul-betul harus dikontrol dengan baik. Pak Hendrawan, terima kasih atas waktunya bersama kami. Salam sehat selalu. Dan pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda Good Morning Jakarta akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.